Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, dan juga yang kita muliakan, kita hormati pengasuh pondok pesantren Nurul Muhibbin Halung beserta seluruh dewan guru, pengurus, para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan utama kita bersyukur, ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Ya, kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghinggai. Dari sekian banyak nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu, maka kita hanya bersyukur yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga syukur kita ini dapat selalu menambah nikmat itu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita itu ada nikmat utama, ada nikmat-nikmat lainnya. Nikmat-nikmat utama ini tentu lebih utama pula kita syukuri. Nikmat-nikmat Allah yang utama itu hendaknya selalu kita rasakan dan kita ingat, sehingga syukur kita kepada Allah pun tidak akan pernah terlewatkan atau terlupakan. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa nikmat utama yang selalu ada pada diri kita. Pertama yang selalu kita ingat, nikmat yang disebut dengan nikmatul ijad, nikmat diadakannya kita. Dulunya kita tidak ada di alam dunia ini. Sekarang kita ada. Nah, itu merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Nikmat ini disebut dengan nikmatul ijad. Laula tilkan ni'mah, jikalau tidak ada itu nikmat, mawujudna, niscaya kita tidak akan ada di alam yang fana ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat ini, dia bersyukur kepada Allah, diciptakan Allah, dia syukuri nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah, maka niscaya keberadaan ini orang akan selalu dibutuhkan oleh orang lain. Keberadaannya itu akan memberikan manfaat kepada orang lain, karena dia selalu bersyukur kepada Allah, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sering tidak berguna? Kenapa kita tidak bermanfaat? Karena keberadaan kita ini
jarang atau bahkan tidak pernah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang wajib kita syukuri, nikmatul ijad, nikmat diadakannya kita ini yang dulunya tidak ada. Laula tilkan ni'mah ma lana khabar, jikalau tidak ada itu nikmat, tidak ada cerita bagi kita. Tidak ada cerita. Kenapa? Karena tidak ada itu nikmat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita dapat nikmatul ijad, nikmat diciptakan Allah, kemudian kita wajib lagi mensyukuri nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmatul iman wal Islam. Tidak semua orang yang diadakan Allah, tidak semua orang yang diberikan nikmat itu dapat nikmat yang kedua, nikmatul iman wal Islam. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita menjadi seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah? Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, ini merupakan kewajiban. Syukur nikmat ini, bangga jadi seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, rasa beruntung jadi mukmin mukminah, muslim muslimah. Pernahkah kita merasa bangga jadi seorang muslim? Pernahkah kita bangga jadi seorang mukmin? Kalau belum pernah, dosa yang besar. Duduklah kita di sajadah, termenunglah kita sesaat. Di situ kita syukur kepada Allah, dapat nikmat iman Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mensyukuri nikmat ini, man syakarahu ma abqahu ma ilal maut, siapa yang mensyukuri nikmat Islam iman ini, Allah kekalkan nikmat ini sampai dia mati. Tidak sedikit kaum muslimin muslimah kehilangan iman Islam menjelang kematian. Tidak sedikit orang yang beriman ini hilang imannya bahkan jauh hari sebelum kematian. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Nah, oleh karena itu banggalah kita, bersyukurlah kita kepada Allah, kita dapat nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman Islam ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini digolongkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang muslim muslimah, mukmin mukminah, tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi Isa alaihissalam, ada umat Nabi Musa alaihissalam, ada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh. Tapi kita ini dipilih Allah, dijadikan Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib pula kita syukuri. Syukur kepada Allah, bangga jadi seorang manusia
yang diberikan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Muhammad tidak ada pernah ingin mencita jadi umat Nabi Isa. Adakah kita kepingin jadi umat Nabi Isa? Adakah kita kepingin umat Nabi Musa? Tidak ada satupun yang kepingin itu. Karena dia sudah dapat anugerah Allah yang sangat besar, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang ketiga. Nah, apabila nikmat ini tidak kita syukuri, nanti di akhirat, di waktu kita perlu pertolongan, di waktu kita perlu bantuan menghadapi huru hara padang mahsyar, kemana kita minta tolong? Kalau kita selalu syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di padang mahsyar nanti kita utama untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafakkur juga sesaat, syukurilah, alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, nikmat utama yang wajib kita syukuri, nikmat taufik hidayah dil amal salih. Nikmat taufik, pertolongan Allah kepada kita, petunjuk Allah kepada kita untuk beramal saleh. Ini nikmat lagi. Tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat nikmat ini. Banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak puasa. Banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sembahyang. Banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berzakat. Kenapa? Karena mereka tidak dapat nikmat yang keempat ini. Nikmat amalus salih, nikmat amal salih, taufik dan hidayah lil amalis salih. Ini pun mesti kita syukuri pula. Kita bisa sembahyang, kita hadir di majlis ini untuk berzikir bersama-sama, nikmat taufik hidayah. 4 nikmat utama sudah ada pada kita, sudah diberikan Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kelima, apalagi nikmat yang utama itu, nikmatus sihhah wal afiyah. Nikmat sihat dan afiyah. Ini nikmat utama pula. Urutan yang kelima, nikmat sihat wal afiyat. Dengan nikmat sihat wal afiyat ini kita menjadi mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjadi mudah untuk memberikan atau mencarikan nafkah untuk keluarga. Dengan nikmat sihat afiat ini kita menjadi mudah menuntut ilmu. Dengan nikmat sihat wal afiat ini banyak hal kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dan kita tahu tidak semua orang dapat nikmat sihat afiat ini. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, berapa banyak orang yang terbaring di rumah. Mereka diadakan Allah, mereka dapat petunjuk Islam iman, mereka umat Nabi Muhammad SAW, mereka dapat hidayah beramal salih, bisa berzikir, tapi mereka tidak bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena tidak ada nikmat sihat wal afiyah.
Yang keenam, nikmat utama itu adalah nikmatul amni wassalamah, nikmat keamanan dan keselamatan. Andai kata kita tidak ada keamanan, di sini terjadi perkelahian, terjadi peperangan, mana ada majelis taklim di tengah perang? Mana ada majelis zikir di medan perang? Kita bisa berkumpul ini karena dapat nikmat amni wassalamah, nikmat aman dan selamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah 6 nikmat utama yang selalu kita ingat, selalu kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kita syukur itu, kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur kita diciptakan Allah sehingga kita menjadi ada. Syukur, maka niscaya keberadaan kita akan jadi manfaat kepada orang lain. Keberadaan kita tidak membuat mudarat, menyusahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena adanya kita syukuri kepada Allah. Kita syukur dapat nikmat Islam dan iman. Maka nikmat ini akan abadi di tubuh kita sampai akhir hayat kita. Kita syukur dapat nikmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat beliau akan selalu datang kepada kita. Kita syukur nikmat-nikmat itu akan selalu menambah kebaikan, kenikmatan lain kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ungkapan yang dengan ungkapan itu kita bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat itu. Nabi kita mengajarkan ungkapan yang pendek. Bila kita ungkapkan ini, kita baca ini, berarti kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang agung itu kepada kita. Apa ungkapan itu? Nabi kita mengajarkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pendek. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, berarti kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Pagi sore. Mudah-mudahan kita dapat taufik untuk mengamalkan ini, sehingga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, zurriyat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Hanya itu yang bisa kita ungkapkan untuk junjungan kita. Tidak ada ungkapan lain, hanya dengan salawat itu. Dengan kita ucapkan salawat kepada Nabi, kita sudah menyenangkan beliau. Dengan satu ungkapan yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beliau tersenyum, beliau senang dengan kita. Makin banyak itu ungkapan, makin senang beliau.
Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in berlomba-lomba mengucapkan itu. Ada yang semalaman suntuk, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kada bertasbih. Zaman dahulu kada ada pulkah. Kada bertasbih. Apalagi tasbih katikan makin kada ada zaman bahari. Tapi mereka berwaktu. Ada yang waktunya mulai sepertiga malam sampai fajar. Ada yang waktunya mulai tengah malam sampai fajar. Kada berhitungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa salawat ini mereka ucapkan? Hanya itu yang bisa membalas kebaikan beliau kepada kita. Apa kebaikan beliau kepada kita? Para ulama kita mengatakan, laulahu ma wujidna. Jika tidak ada beliau, kita tidak dicipta oleh Allah. Kita dicipta oleh Allah karena beliau. Laulahu mahtadaina. Jikalau tidak ada beliau, kita tidak dapat petunjuk apa-apa untuk mengenal Allah. Di mana tahu Tuhan kita Allah? Di mana tahu pencipta kita Allah? Di mana kita tahu yang beri rezeki hari-hari ini Allah? Di mana tahu yang memberikan kesehatan itu Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu mahtadaina. Jikalau tidak ada beliau, kita tidak dapat petunjuk apa-apa tentang Allah. Laulahu ma safa'aisuna. Jikalau tidak ada beliau, tidaklah menyaman hidup kita, tidaklah tenang hidup kita, tidaklah nyaman hidup kita. Laulahu. Seandainya tidak ada beliau, seandainya tidak ada beliau, seandainya tidak ada beliau, macam-macam. Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa kita berikan kepada beliau? Allah hanya menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bacakan salawat kepada Nabi. Itu sudah cukup untuk membuat beliau senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita berkumpul di Majlis Nurul Muhibbin ini dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul di tempat ini, tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah dan Rasul, sekaligus pula untuk memperingati wafatnya Tuan Guru yang mulia almarhum Tuan Guru Muhammad Haji Muhammad Syahil Khashi yang ketiga, yang beliau wafat pada 7 Ramadan, seminggu belum puasa. Kenapa haul ini dimajukan sebelum bulan puasa? Untuk memudahkan kita semua. Dan memang tidak ada larangan untuk memajukan atau memundurkan haul ini. Tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun kalam dari para ulama bahwa dilarang atau dimakruhkan haul berdahulu atau haul berdudi. Tidak ada satupun. Kita boleh haul berdahulu seminggu, sebulan. Kita boleh haul berdudi seminggu. Bisa sampai haul hendak baruhan, duitnya pas orang belum bayar hutang, tunda ya dulu. Kayak 6 bulan dudi orang bayar hutang, hanya haul tidak jadi masalah. Karena tidak ada waktu tertentu untuk haul ini. Inilah yang dilakukan para ulama-ulama dulu. Ada yang menunda haul sampai sebulan,
Ada yang mendahulukan haul sampai sebulan. Untuk apa? Litaisiril ummah, untuk mempermudah kepada kita semua. Yang penting dalam haul ini kita berkumpul bersama-sama. Kita membacakan tahlil, membacakan macam-macam, untuk pahalanya disampaikan Allah kepada almarhum. Kita mendoakan kepada Allah agar almarhum diampuni Allah kesalahannya, diterima Allah segala kebaikannya, ditinggikan Allah derajatnya. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang beliau tinggalkan, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, selalu lebih berkembang, selalu lebih maju, selalu menjadi tambah banyak lagi santri-santriwatinya. Dan mudah-mudahan zuriat beliau, keluarga beliau menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita masuk bulan mulia Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi pada kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini rangkaian bulan-bulan mulia. Kalau Sya'ban disebut syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab disebut syahrullah, bulan Allah. Ramadan nanti disebut syahruna, syahrul ummah, bulan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Apa bekal kita kiranya? Apa sangu kita agar kita masuk Ramadan? Begitu Ramadan datang, kita dengan bekal yang cukup untuk itu. Tamu agung ini akan datang. Apa bekal kita dengan tamu yang mulia bulan Ramadan itu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan mulia karena ibadah sunat di bulan Ramadan nilainya sama ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Ibadah fardu di bulan Ramadan digandakan 70 kali lipat di bulan biasa. Ini keberkahan Ramadan. Rugi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kenapa Ramadan dia sia-siakan? Karena dia tidak punya modal untuk Ramadan. Dia tidak punya pengetahuan tentang Ramadan. Andai kata dia tahu Ramadan, pasti akan dia gunakan Ramadan sebaik-baiknya. Anak-anak yang kada berakal, yang kada tahu duit ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan, nya kada tahu, kita unjuk, kita bari, dibuang-buangnya, dihambur-hamburkannya. Duit habang 100 ribu diunjuk kekanakan, dibuangnya. Duit hijau dibuangnya. Ketujuh nang ungu jarnya bagus, nya kada mengerti. Ungu 10 ribu aja. Nah, sama orang kada mengerti Ramadan, dia sia-siakan Ramadan. Dia tidak menambah amal ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bahkan ada yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ada yang berjudi di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ini perbuatan ghairul muslimin, perbuatan bukan orang Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita mestinya mengetahui Ramadan inilah saat dimana kita untuk memperbaiki diri. Ramadan ini adalah saat dimana kita memperbanyak bekal kita kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini tadi
Dilipat gandakan Allah pahala, diampuni dosa-dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Beberapa hari sebelum Ramadan, apa bekal kita dengan Ramadan? Ilmu. Ilmu. Orang hendak naik haji, belajar manasik haji. Hendak Ramadan, mestinya belajar tentang puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan ini supaya menjadi puasa yang sah? Bagaimana puasa Ramadan ini supaya puasa yang diterima oleh Allah? Bagaimana puasa Ramadan ini puasa yang bisa kita nikmati nanti pahalanya di akhirat? Karena tidak semua yang sah itu diterima. Tidak semua yang diterima itu bisa kita nikmati di akhirat pahalanya, karena gugur pahalanya sebelum kita meninggal. Nah, oleh karena itu para hadirin hadirat, belajarlah tentang puasa. Buka kembali perukunan puasa. Apa pembatalnya, apa itunya, apa ininya, supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan ilmu. Lebih utama daripada kita menyediakan satrup macam-macam. Ini bila hendak bulan puasa, sediakan satrup, sediakan macam-macam. Bersedia hintalo, bersedia minyak, bersedia apa. Tak, ini pembatal puasa berapa? Kada tahu. Berapa sunat puasa? Kada tahu. Berapa rukun puasa? Kada tahu. Berapa sedia satrup? 30 botol? Tahu. Kita boleh menyediakan makanan minuman Ramadan, tapi yang lebih utama sediakan ilmu tentang Ramadan, supaya Ramadan ini akan menambah kebaikan kepada kita, baik jasmani maupun rohani kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Akhirnya dalam kesempatan ini kita selalu berharap kepada Allah dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan dijauhkan dari maksiat dan kemunkaran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.